Kalau Anda ada orang yang bolak-balik masih jatuh di dalam perzinahan, Anda yang bolak-balik masih dengki, Anda yang bolak-balik masih hobinya marah, tak terkendali ya. Marah itu marah ya, tapi harus terkendali. Nah itu beda ya, marah dengan marah tak terkendali. Ya, nggak ada juntrungannya, ngamuk-ngamuk, nggak jelas semua, dihajar semua. Menurut saya, Saifuddin itu marah tak terkendali ya. Itu, semua dituduh semua. Nilep duitnya KC. Padahal kan duitnya sama dia kan. Saya nggak nuduh Saifuddin nilep ya, tapi kan duitnya kan sama dia kan. Bukan sama yang dia semua orang yang dia tuduh itu. Terakhir dia malah bilang istrinya KC mata duitan. Nah, dari situ marah tak terkendali. Apa? Dia sedang marah apa? Kenapa semua? Belum tentu dia maksudnya nuduh itu nuduh benar. Bisa juga dia ada kemarahan di hatinya dia. Lihat mukanya kan serem sekali. Ya marah terus gitu, marah-marah terus dari dulu. Kenapa dia bisa marah-marah seperti itu? Ya kan? Nah, dari mana asalnya? Jangan-jangan dia memang belum lahir baru. Pertama kali saya tahu ya, Tuhan, saya masih bolak-balik dengki sama orang Tuhan. Tuhan, saya masih bolak-balik, saya ini cabul. Ya kan? Saya bercabul itu, selingkuh itu saya cuma sekali-kalinya, dan sekali-kalinya itu menghancurkan saya. Dan langsung saya akui, makanya saya mundur dari pendetaan saya. Dulu ya, 2010 saya langsung mundur. Sekali-kalinya itu. Lagi ya, ini Yesus Yesus adalah Tuhan. Oh, silakan nih, mana mikrofonnya dinyalakan dulu. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih atas firman Tuhannya tadi. Yang saya ambil poinnya itu, jangan takut atas tuduhan masa lalu. Jadi saya ini punya pertanyaan Pak Paul. Ini tentang Tuhan yang ilusi. Yang pertama itu, pada saat kita melakukan dosa, contohnya itu perzinahan. Setelah itu kita pasti merasa bersalah, lalu berdoa seolah diampuni. Untuk mengetahui bahwa pengampunan itu bukan dari Tuhan yang ilusi, bagaimana Pak? Agar kita tahu bukan pikiran kita yang melakukan ilusi pengampunan kita. Yang kedua, bagaimana caranya keluar dari zona Allah yang ilusi. Itu aja Pak. Iya, itu memang gini loh. Banyak orang ya minta ampun sendiri, dosa sendiri, minta ampun sendiri, merasa diampuni sendiri. Ya toh? Dia bikin dosa sendiri, waduh, dia menyiksa diri dengan minta ampun, dia berpuasa apa, terus dia begitu di hatinya sudah tenang, wah aku sudah diampuni. Atau dia sudah berapa hari sudah tenang, oh, aku sudah diampuni. Ya kan? Nah, dia pikir dia sudah diampuni, lalu dia bikin dosa lagi kan? Hal yang sama lagi kan? Karena alam bawah sadar kita kan bilang, oh ternyata begitu aja, lagi itu kita bikin dosa, minta ampun lagi kan? Orang Islam kan nuduhnya kan begitu kan, kalau memang dosa tebus, bikin dosa, minta ampun, bikin dosa, minta ampun, bikin dosa, kan dosanya sudah ditebus. Nah, orang yang begitu tuh belum lahir baru. Nah, dari mana? Karena dari kecenderungan hatinya, kitanya yang harus sadar sendiri. Kecenderungan hatiku seperti ini, berarti kita belum lahir baru. Wih, serem loh. Nah, kita nggak mau terima kalau, nah masalahnya kan kita nggak mau introspeksi, kita kan nggak mau mengakui, aduh, aku ini ternyata belum lahir baru. Terus dia menuduh diri kan, menuduh dirinya sendiri kan. Kenapa? Karena dia tidak dibekali dengan pemahaman logos dan rema yang benar. Makanya Alkitab berkata cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Orang-orang ini tidak cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular itu pemahamannya adalah dia tahu firman Tuhan, sama seperti ular. Dia tahu firman Tuhan, dia berbalas dengan firman Tuhan. Tetapi kita harus tulus seperti merpati. Artinya apa? Kita harus mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ular itu mencari, dia tahu firman Tuhan buat membenarkan dirinya sendiri. Tetapi merpati, dia mengetahui firman Tuhan dan dia mencari kebenaran, dia ingin supaya hidup benar. Nah makanya kalau ada orang yang bolak-balik
jatuh dalam dosa, jatuh dalam kenajisan ya, lalu dia bolak-balik minta ampun, diampuni nggak? Sebentar, jangan-jangan dia belum lahir baru dari awalnya, makanya dia bolak-balik begitu. Jadi Anda yang ke gereja, jangan berpikir Anda sudah selamat loh. Jangan-jangan Anda belum lahir baru, karena orang yang lahir baru, ya, dia akan hidupnya akan otomatis dipimpin oleh roh. Di dalam Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan hidup oleh daging. Orang yang lahir dari air, lahir baru itu kan lahir dari air dan roh. Nah kemudian dipimpin oleh roh, maka dia nggak akan ikutin keinginan dagingnya dia. Jadi kalau Anda ada orang yang bolak-balik masih jatuh di dalam perzinahan, Anda yang bolak-balik masih dengki, Anda yang bolak-balik masih hobinya marah, tak terkendali ya. Marah itu marah ya, tapi harus terkendali. Nah itu beda ya, marah dengan marah tak terkendali. Ya, nggak ada juntrungannya, ngamuk-ngamuk nggak jelas, semua dihajar semua. Menurut saya Saifuddin itu marah tak terkendali ya. Itu semua dituduh semua, nilep duitnya KC. Padahal kan duitnya sama dia kan. Saya nggak nuduh Saifuddin nilep ya, tapi kan duitnya kan sama dia kan, bukan sama yang dia semua orang yang dia tuduh itu. Terakhir dia malah bilang istrinya KC mata duitan. Nah dari situ marah tak terkendali. Apa dia sedang marah apa? Kenapa semua? Belum tentu dia maksudnya nuduh itu nuduh benar. Bisa juga dia ada kemarahan di hatinya dia. Lihat mukanya kan serem sekali. Ya marah terus gitu, marah-marah terus dari dulu. Kenapa dia bisa marah-marah seperti itu? Ya kan? Nah, dari mana asalnya? Jangan-jangan dia memang belum lahir baru. Nah, yang tahu itu kita sama Tuhan. Kecenderungan hati kita untuk hidup kudus atau najis. Yang tahu kita sama Tuhan. Dan itu tadi tanya Pak Malaikat, harus diakuin dulu. Kalau ada itu, saya pertama kali saya tahu ya, Tuhan, saya masih bolak-balik dengki sama orang Tuhan. Tuhan, saya masih bolak-balik, saya ini cabul, ya kan? Saya, ini ya, bercabul itu, selingkuh itu saya cuma sekali-kalinya, dan sekali-kalinya itu menghancurkan saya. Dan langsung saya akui, makanya saya mundur dari pendetaan saya. Dulu ya, 2010 saya langsung mundur. Sekali-kalinya itu. Ya, saya langsung mundur. Makanya saya dipulihkannya cepat. Nah, itu namanya bukan bolak-balik berzina, beda. Dan itu menghancurkan keluarga saya. Dan saya bilang, waktu saya harus membayar itu ya 4 tahun. Pertama saya berontak, saya nggak mau, saya lawan Tuhan. Saya berontak. Tapi akhirnya saya ngerti. Ternyata ya, itu kesempatan saya sekalian dimurnikan. Saya bertobat habis-habisan itu, wah nangis darah saya itu selama, apalagi kemudian banyak macam-macam ya, dengan segala macam konflik kami keluarga. Kami ngalami, tapi bukan bolak-balik jatuh, beda. Orang bisa nggak selip? Bisa. Tapi kalau bolak-balik selip, namanya jangan-jangan dia belum lahir baru. Orang bisa selip ya. Tapi kalau bolak-balik selipnya, jangan-jangan dia belum lahir baru. Gitu loh. Nah, yang tahu siapa kita sendiri, kita kudu jujur. Kalau enggak akan ada. Kelahiran baru itu harus di open. Lagunya tadi, makanya judulnya kan, Open the eyes of my heart, buka mata hatiku Tuhan, supaya aku melihat kebenaran yang sejati. Kalau kitanya nutup diri, nggak bisa, nggak akan. Ya, jadi jangan-jangan orang-orang yang bolak-balik berzina ini, ya 90% saya yakin belum lahir baru. Orang yang bolak-balik marah tak terkendali, orang yang bolak-balik dengkinya ndak karu-karuan, orang yang bolak-balik dia terikat dengan, misalnya nih, saya tidak berkata rokok dosa ya, tapi orang yang terikat dengan rokok, jangan-jangan dia belum lahir baru. Terikat ya. Terikat dengan rokok itu sama dengan orang terikat dengan kopi ya. Sama. Saya tidak berkata orang merokok itu dosa ya, jangan, beda loh. Ada orang yang terikat dengan narkoba, jangan-jangan dia belum lahir baru. Orang yang terikat dengan sesuatu, berarti dia tidak terikat sama Yesus, dia terikatnya sama yang lain kan. Itu maksudnya. Jadi tahunya dari situ Pak. Bro.
Jadi hati-hati ya, kita harus jujur sama diri kita sendiri. Nah, dari buahnya nanti orang bisa menilai, ini orang belum lahir baru nih. Dari buahnya, ya, dari buahnya itu orang menilai. Gitu ya. Tetapi misalnya kejadian nih, kita balik lagi kasus yang paling depan mata Saifuddin. Ya, kenapa saya bilangnya jangan-jangan belum lahir baru? Karena bisa juga Saifuddin karena kepahitan. Mungkin dia pernah bikin satu dosa yang kita tidak ngerti, yang tahu dia sama Tuhan, ya kan? Kemudian dia nggak bereskan kesalahan itu, disimpan. Nah, itu akan membusukkan rohnya dia. Dia suatu ketika akan dihajar sama Tuhan, dikejar. Makanya saya bilang serahkan tubuhnya kepada iblis supaya jiwanya diselamatkan. Oh, itu ada ayatnya di Alkitab ya. Serahkan tubuhnya pada iblis supaya jiwanya diselamatkan. Artinya dia akan masuk dalam pencobaan. Ya, pencobaan itu kayak saya masuk dalam pencobaan yang besar sekali, tetapi pencobaan itu menyelamatkan jiwa saya. Gitu ya. Karena akhirnya saya bertobat. Gitu. Mudah-mudahan cukup jelas ya yang saya jelaskan. Oke, kita masih ada 25 menit lagi menuju jam 11. Seperti biasa kita kan harus tutup jam 11 ya, supaya jangan kemalaman. Tapi kalau tidak ada pertanyaan kita bisa tutup ya. Luar biasa nih, Koinonia malam ini kita keras sekali firman Tuhannya ya. Keras sekali, tetapi bukan berarti mengenai tadi saya bilang ya, balik lagi kasus ini kita bukan lagi mau fokus ke Yosua Tewu atau Saifuddinnya, tapi ke Anda dan saya. Kita tidak membahas orang Islamnya, kita nggak mau tahu, tapi kita lagi cerita Anda dan saya, ya, bagaimana kita bisa jujur, jangan berilusi dengan Tuhan. Dari buahnya itu kita tahu, dan yang tahu kita sendiri. Masalahnya itu tadi ya, orang nggak mau jujur sama diri sendiri. Kenapa? Karena sudah ketutup ya. Dan akhirnya Tuhan memakai cara yang keras sekali, ya, juder, supaya kita sadar kayak saya dulu. Ya. Emang begitu ya. Sebalik lagi, anjing-anjingnya Gilbert, anjing-anjingnya Saifuddin, anjing-anjingnya Joseph Paul Zhang, anjing-anjingnya Yosua Tewu, bertobatlah. Ya, karena anjing-anjing tidak masuk kerajaan surga. Oke, lagi boleh. Ya, mikrofonnya dinyalakan dulu, Pak. Bro, ya. Ya, sudah. Oke. Makasih atas jawabannya ini. Ini sebenarnya ya saya akui sendiri sih. Kalau saya itu ya pendosa juga sih. Ini kami dua teman sih yang mau tanya tadi. Itu aja. Oh, kira ada mau tanya lagi, boleh. Jadi nggak apa-apa ya. Yang penting kita akui dulu ya. Akui dulu. Tidak harus di depan umum, bukan private kita ngomong. Tapi yang itu kan kontennya kan kita sama Tuhan kan, private kan. Tapi saya yakin kalau kamu ngaku sama Tuhan, kamu datang aja. Saya dulu gitu ya. Oh, nah ini tadi pagi saya ngomong, ini tambahan ya. Saya ingat tadi pagi saya ngomong sama anak saya, Miracle ya. Kenapa ada orang ya dikasih pencobaan, nggak tambah bener, tambah edan, tambah ngamuk. Tapi ada orang dikasih pencobaan terus dia jadi baik, ya kan? Kan kita dicobai oleh kita sendiri, oleh keinginan kita sendiri, ya keinginan kita dibuahi, dan itu menjadi pencobaan. Nah, kenapa ada orang yang masuk dalam pencobaan tambah edan, ada orang masuk dalam pencobaan tambah baik? Nah, karena apa? Karena ada orang masuk pencobaan, dia datang cari Tuhan kan? Tuhan tolong aku, lepaskan aku, Tuhan tolong ini aku difitnah, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan mau tolong nggak? Sebenarnya Tuhan mau tolong, tapi Tuhan ngomongnya apa pertama kali? Sangkal diri, pikul salib, ampuni, berkati, rendah hati. Tapi kan orang ini nggak mau, maunya kan selesai dulu Tuhan, nanti saya baru rendah hati, saya janji akan rendah hati setelah Tuhan tolong saya.
Nah, lalu mengapa kami lolos dalam masa-masa pencobaan itu? Saya sama istri saya, ya, anak saya saksinya, kan kamu dengar sendiri doanya papa apa? Tuhan, apapun boleh terjadi. Yang penting jangan sampai kami lepas dari kasih-Mu. Jangan sampai kami murtad. Karena waktu itu saya sempat mau murtad ya. Sudah melewati mau syahadat saya waktu itu. Ya, tahun 2013. Saya sudah mau syahadat itu jadi orang Islam itu. Ya, terus saya ketemu Tuhan Yesus. Ya, tetapi setelah itu doa saya selalu apa? Tuhan, apapun boleh terjadi. Yang penting jangan sampai aku lepas dari kasih-Mu, jangan sampai kami lepas dari tangan-Mu. Biar terjadilah apa yang harus terjadi, terjadilah Tuhan. Wah, keras sekali terjadi bener ya, jedar. Wah, kita tiap hari nangis, Tuhan tolong, Tuhan kita gak kuat, Tuhan tolong aku supaya jangan sampai kami murtad, jangan sampai kami apapun boleh terjadi, Tuhan tolong kuatkan kami. Kita tiap malam nyanyi, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, biar ributlah datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Yesus. Wah, tiap malam kita nyanyi lagu itu. Saya tuh nyanyi itu sampai mewek-mewek itu ya dulu ya. Kuatkanlah Tuhan, kuatkanlah Tuhan. Wah, kita udah gak mikir Tuhan tolong kami supaya lepas dari masalah ini. Kita gak mikir. Karena saya tahu pencobaan itu gara-gara saya sendiri. Kita cuma minta Tuhan kuatkan aku supaya aku bisa lewat. Sertai aku Tuhan supaya bisa lewat. Wah, terus kita nyanyi, Yesus engkau baik. Karena setiap kali kita lewat satu hari, wah Tuhan baik. Lewat satu hari, oh, Tuhan baik. Sampai akhirnya kita lewat semua sampai kita hari ada di Eropa. Yesus engkau baik. Benar-benar Tuhan kuatkan. Makanya Tuhan kasih lolos. Ditambah bonus-bonusnya. Tapi Anda yang doa, Tuhan tolong lepaskan aku, Tuhan tolong aku, tolong ini. Malah gak lepas-lepas. Akhirnya di mana Tuhan, akhirnya dia lari ke dukun, dia lari macam-macam. Salahnya dia sendiri. Coba dia doanya diganti. Tuhan, kuatkan aku. Yang penting, jangan aku lepas dari kasih-Mu Tuhan. Apapun Tuhan. Makanya kan Paulus kan ngajarinya apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkanku. Ya kan? Itu masalahnya kita nggak mau doa begitu, Pak. Nanti dalam masa pencobaan itu, akhirnya nggak tahan. Nah, disitulah Tuhan menguji cinta kita. Kamu itu cari aku, karena kamu cinta aku. Kamu cari aku apa karena pengen pertolonganku? Atau karena pengen berkatku, atau mau cari cintaku? Padahal, Yesus berkata sama Petrus, apakah kamu agape sama aku? Petrus jawabnya, enggak Tuhan, aku filio. Ada butuhnya. Agape itu kan kasih yang tidak bersyarat. Kalau filio kan kasih yang ada butuhnya, ada pamrih. Ditanya lagi, Petrus, kamu agape gak sama aku? Petrus jawab, enggak Tuhan, aku filio, memang aku ada pamrihnya. Akhirnya Tuhan Yesus menurunkan, Petrus, kamu filio sama aku? Iya Tuhan, engkau kan tahu, nangis kan Petrus kan? Iya, engkau kan tahu, aku ini cuma filio sama kamu Tuhan. Aku datang kepadamu karena aku ada butuhnya, aku pengen kedudukan, aku ini dari nelayan yang tidak dianggap, sekarang aku jadi terkenal gara-gara engkau. Aku ini cuma filio Tuhan. Tapi kan akhirnya Tuhan Yesus bilang, nanti pada masa-masa muda kamu kemana kamu suka, tapi nanti masa tua kamu akan diikat orang ya ke tempat yang tidak kamu mau. Disitulah agapemu akan teruji kan. Dan akhirnya Petrus mati buat Tuhan Yesus. Agape benar-benar proses juga kan. Makanya Tuhan kasih pencobaan itu sama kita. Kalau kita sudah tahu jatuh dalam dosa, begitu kita dibaptis dengan air, ya kita janji, walaupun kita belum lahir baru sekalipun, ya Tuhan lihat, dan terus Tuhan akan kejar kita dengan dengan mengizinkan adanya pencobaan-pencobaan, kita nggak lepas-lepas sampai kita benar-benar murni hati kita. Sampai hati kita benar-benar murni, tiba-tiba itu pencobaan hilang sendiri, nggak datang. Ya saya ngalami, ya ini pengalaman saya pribadi, dan itu saya benar-benar aku yakin bahwa itu, waduh, saya bilang ini memang pertolongan Tuhan, saya bilang, bukan basa-basi saya ngomongnya, gitu ya. Jadi minta sama Tuhan, jujur aja kita, jujur. Mungkin Tuhan saya masih belum bisa, masih belum bisa ngomong,
Masalahnya kan kita nggak mau jujur. Gitu ya. Lanjut lagi.